Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2020 menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan, berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis: mengembangkan organisasi fakultas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keuangan perbankan, berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global, berjiwa kewirausahaan, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan rajin dan kulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, regional, dan nasional. Melaksanakan dan meningkatkan penelitian bidang ekonomi, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan dan perbankan yang inovatif dan bernilai ekonomis yang berkelanjutan. Melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Menyelenggarakan pelatihan dan konsultasi sesuai dengan kompetensi fakultas dan kebutuhan masyarakat. Membangun kompetensi profesional para dosen dan menyelenggarakan uji kompetensi secara kontinu untuk memperoleh sertifikasi dari lembaga-lembaga sertifikasi. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan industri, serta institusi lain serta masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional. Menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan luar negeri untuk ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis, manajemen, akuntansi, dan perbankan. Tujuan Fakultas Ekonomika dan Bisnis: tercapainya penyelenggara tata kelola yang baik dan profesional di seluruh lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan, cerdas dan cakap dalam bidang ekonomi dan bisnis berbasis keuangan dan perbankan, menghasilkan desain sistem administrasi yang mampu menyiapkan seluruh program studi memperoleh akreditasi A, menghasilkan rancangan pengembangan dosen studi lanjut jenjang strata 3. Program studi yang pertama, program studi akuntansi. Yang kedua, manajemen. Yang ketiga, program studi keuangan perbankan. Yang keempat, program profesi akuntansi. Fasilitas yang pertama, laboratorium komputer. Yang kedua, laboratorium akuntansi. Yang ketiga, pojok bursa efek. Yang keempat, mini bank. Profil S1 akuntansi Unisbank Semarang. Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang terpenting bagi stakeholder eksternal organisasi, investor, kreditor, pemilik dan pemerintah, maupun pihak manajemen untuk pengambilan keputusan taktis dan strategis. Program studi akuntansi mengembangkan kemampuan dalam mengaudit dan menggunakan laporan keuangan serta laporan manajemen untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Profil lulusan: yang pertama, manajer keuangan dan akuntansi. Yang kedua, auditor perbankan, pemerintah dan interperusahaan. Yang ketiga, konsultan pajak. Yang keempat, wirausahawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Yusuf Afrizal, NIM 1902052032 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan
presentasi dari standar audit 560 peristiwa kemudian. Kita akan memasuki materi tersebut, standar audit 560. Yang pertama di slide kedua yaitu ruang lingkup. Standar audit SA ini berhubungan dengan bertanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Slide ketiga, peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka laporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Peristiwa pertama, menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Standar Audit 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan terjadi sampai tanggal tersebut. Slide keempat, tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode dimulai pada tanggal setelah 1 Januari 2013 itu untuk emiten. Yang kedua 1 Januari 2014 untuk emiten selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Selanjutnya di slide kelima, tujuan. Tujuan auditor adalah untuk yang pertama, memperoleh audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi atas laporan tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Yang slide ke-6, untuk tujuan standar audit ini istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, tanggal laporan keuangan. Tanggal akhir dari periode terakhir yang cakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan. Tanggal yang ada pada saat itu laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, tanggal laporan auditor. Tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Yang keempat, tanggal diterbitnya laporan keuangan. Tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan bagi pihak ketiga. Peristiwa kemudian. Yang kelima itu peristiwa kemudian, peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Selanjutnya di slide ke-7, ketentuan. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Pertama, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan
dalam laporan keuangan. Setelah diidentifikasi, namun auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur auditor tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf 6 atau di slide 7 sehingga prosedur tersebut mencakup periode dan tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor atau periode yang terdekat yang dapat dicapai. Selanjutnya di slide ke-8, auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menerapkan sifat dan luas prosedur audit yang baru mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang keempat, entitas laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Selanjutnya di slide ke-9, auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf 6 dan 7 atau di slide 7 di sini, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang di slide ke-10, representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Selanjutnya di slide 11, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, yang ketiga, meminta keraguan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Yang di slide ke-12,
Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan antar tersebut. Yang kedua, kecuali jika kondisi yang tertera dalam slide ke-13. Yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebutkan pada slide ke-7, maka pada tanggal laporan auditor baru, dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Yang di slide ke-13, bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada slide 12 berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus yang pertama mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Yang kedua, menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, penekanan suatu hal-hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan, seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Yang slide ke-14, dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah. Dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka perlu diubah itu ada alasannya. Yang pertama itu, jika laporan auditor sebelum diserahkan pada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti disyaratkan pada standar audit 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Atau alternatif yang lain, yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan pada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak bertanggung jawab tata kelola yang terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan, kemudian termasukkan slide 15, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor
yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya di slide 15, di slide 16, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga, kecuali jika kondisi dalam slide ke-13 yang sudah dibahas. Yang pertama itu memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan, dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Ketika kondisi dalam slide ke-13 terjadi, perubahan laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan pada slide 13. Slide 17 lanjutan. Auditor memasukkan dalam laporan auditor harus atau yang diubah suatu paragraf, penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Selanjutnya di slide ke-18, jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitaan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan peletakan kepercayaan terhadap laporan auditor. Selanjutnya di slide 19, materi penerapan dan penjelasan lain. Ruang lingkup. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atau sekuritas untuk publik yang yurisdiksi dapat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf slide 7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut menganalisis
apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan keuangan yang terkait dengan auditor. Selanjutnya di slide 20, tanggal laporan pengesahan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu atau badan-badan, sebagai contoh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyelesaikan laporan keuangannya. Dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada, dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir dalam pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan oleh auditor, menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA ini adalah tanggal yang lebih awal pada saat pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait, telah disusun oleh pihak-pihak yang berwenang, telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya di slide 21, tanggal laporan audit. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan tersebut di dalamnya catatan-catatan atas laporan keuangan yang terkait yang telah disusun dan di pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan yang seperti didefinisikan oleh dalam paragraf. Suatu periode waktu mungkin karena masalah administrasi antara tanggal laporan auditor bagaimana didefinisikan di dalam paragraf di slide sebelumnya dan tanggal penyerahan laporan auditor pada entitas. Selanjutnya di slide 22, yang pertama, tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam kondisi yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan tidak seharusnya hanya pada suatu setelah tanggal laporan auditor, tetapi harus pada atau setelah laporan audit tersebut diserahkan pada entitas. Pertimbangan spesifikasi terhadap entitas publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang dengan cara lain diumumkan pada publik. Selanjutnya di slide 23, peristiwa terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Tergantung pada penilaian risiko auditor, prosedur audit disyaratkan pada slide 7 mungkin mencakup
prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaah atau pengujian atas laporan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur yang diharuskan oleh slide 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberitahu bukti mengenai peristiwa kemudian. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan menerima kemudian akun piutang. Slide 7 menjelaskan prosedur audit tentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur di slide 7. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung informasi yang tersedia. Dan khususnya, beberapa luasan catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak dapat laporan keuangan interim baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan atau risalah manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang belum dibuat. Prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia termasuk rekening koran, paragraf A8 memberikan contoh beberapa hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian penerimaan keterangan ini. Selanjutnya di slide 24, sebagai tambahan terdapat prosedur audit yang disyaratkan oleh slide 7. Auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat. Yang pertama, membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, parkiran arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim, atau mempertimbangkan apakah representasi penulis mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain. Dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Slide 25, permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas berbasis data awal dan tidak bersifat konklusif, dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah komitmen baru, penarikan hutang, atau jaminan yang telah terjadi? Yang kedua, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? Apakah telah direncanakan? Yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penertiban instrumen hutang seperti penertiban saham atau suatu hutang baru, atau suatu perjanjian penggabungan atau likuidasi telah dilakukan oleh direncanakan. Yang keempat, apakah telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir. Yang kelima, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi. Yang keenam, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam. Slide 26 lanjutan. Apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi akan menimbulkan
pertanyaan tentang ketetapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan dalam kasus. Sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validasi atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedelapan, apakah ada peristiwa yang terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan. Yang kesembilan, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset. Menjalani secara rapat, pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan yang ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial belum tersedia. Di slide 27, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, tanggung jawab manajemen terhadap auditor seperti yang dijelaskan dalam standar audit 210. Syarat dalam berkaitan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang kedua, pengguna tanggal ganda. Dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan dibatasi perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit telah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Berikut ini adalah laporan sebuah ilustrasi tanggal laporan tambahan tersebut. Yang ketiga, tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan yang menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi ketika penertiban laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat disebut dalam laporan peranan tersebut. Yang keempat, pertimbangan spesifikasi untuk entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf 13 ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lainnya dalam yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Kelima, tindakan auditor dalam mencari untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Manajemen telah menerbitkan laporan keuangan. Yang keenam, jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan yang adalah tepat untuk mencari advis hukum. Yang set 28, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang satu,
Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen, mempertimbangkan spesifikasi terhadap entitas sektor publik. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah melaporkan hal tersebut kepada badan yang statutori yang tepat. Yang kedua, tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mencari laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada pihak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Slide 29, dari semua materi ini kita mengambil referensi dari Standar Audit SA 560 Institut Akuntan Publik Indonesia, Standar Audit SA 570 Institut Akuntan Publik Indonesia. Baik, yang pertama SA 60 sudah selesai. Berikutnya saya akan menjelaskan yang 570. Baik guys, setelah kita membahas tentang Standar Audit 560, sekarang kita akan membahas tentang Standar Audit 570, kelangsungan usaha. Yang pertama, slide kedua, ruang lingkup. Standar Audit SA ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Slide ketiga, asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan, dapat diprediksi laporan keuangan bertujuan umum disusun atau suatu entitas kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realisasi selain melakukan tindakan tersebut di atas laporan keuangan bertujuan khusus untuk dapat atau belum disusun dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Slide keempat, tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Berapa kerangka laporan keuangan mengandung suatu ketentu eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dalam pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Kandungan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak dapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat penilaian spesifikasi tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usahanya merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Slide 5. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan
suatu pertimbangan pada suatu tertentu tentang hasil peristiwa atas kondisi masa depan yang tidak pasti seperti inherent. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Pertama, tingkat ketidakpastian yang terkait dalam hal suatu peristiwa kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Yang kedua, ukuran dan kompleks entitas, sifat dan kondisi bisnisnya secara singkat terpengaruh oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Slide ke-6, tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungannya usahanya. Tanggung jawab ini adalah bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan suara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, seperti yang dijelaskan pada SA 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inherent atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Slide ke-7, tanggal efektif. SA ini berefektif untuk auditor atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten, atau yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Slide 8. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usahanya oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketiga, untuk menentukan terhadap laporan auditor. Slide 9, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh SA 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas yang mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor menentukan apakah manajemen telah melakukan penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang pertama, jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian terhadap dengan manajemen untuk menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya. Yang B, jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis pengguna asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan pada manajemen apakah terdapat peristiwa yang atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan
atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Di slide 10, pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan untuk mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan sebagainya yang didefinisikan dalam SA 560, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperoleh penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi yang relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan audit yang dilakukannya. Di slide 11, periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya di slide 12, prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah teridentifikasi dapat menyebabkan keraguan yang signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang melalui melaksanakan prosedur tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Selanjutnya di slide 13, prosedur terhadap tersebut harus mencakup yang pertama, jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Yang kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan untuk usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Yang ketiga, jika entitas membuat suatu perakiran arus kas dengan analisis atas perakiran tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan untuk menimbangkan dari masa depan. Yang keempat, mempertimbangkan apakah setiap fakta dan informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal terlakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka tentang tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Selanjutnya 14, kesimpulan audit dari laporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa yang atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikasi dampak potensial dan kemungkinan terjadinya sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor pengumuman yang tepat dan sifat yang implikasi ketidakpastian tersebut dilakukan untuk pertama, dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan penyajian yang wajar atas laporan keuangan atau dalam hal kerangka patuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. 15, di slide 15, penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tidak terdapat suatu ketidakpastian material.
jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha dapat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan yang pertama menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi yang utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam rencana manajemen dan menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut. Mengungkapkan secara jelas apakah ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa yang atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Slide ke-16, jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor tersebut. Yang pertama, menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kedua, mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal yang dirujuk pada paragraf 18. Slide 17. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan basis kelangsungan usahanya, tetapi menurut pertimbangan auditornya penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Yang ke-8, keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Yang selanjutnya ada slide 18, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus merupakan hal-hal berikut ini. Yang pertama, peristiwa atau kondisi merupakan ketidakpastian material. Yang B, kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha dapat tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dan ketiga, kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Yang slide terakhir, slide 19, penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor menanyakan alasan penundaan tersebut. Terima kasih teman-teman sudah melihat video saya tentang materi standar audit 560 dan standar audit 570. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya jika saya ada kesalahan disengaja maupun tidak disengaja, baik dari penyampaian maupun dari materi. Saya mengucapkan banyak-banyak minta maaf. Saran atau kata-kata bijak yaitu setiap orang pasti mempunyai mimpi, begitu dengan saya. Tapi bukan seberapa besar mimpi kamu yang punya, tapi seberapa besar usaha dan doa kamu akan mewujudkan mimpi itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.